Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas 5 tanda peperangan rohani itu sedang terjadi di dalam hidup Anda. Video ini akan membantu Anda memahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan kita sehari-hari, yaitu di alam roh, di mana kita akan membahas tanda-tanda serangan iblis di dalam hidup Anda. Karena seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, di mana akhirnya dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, kita dapat mencegah iblis mendapatkan keuntungan atas kita. Jadi, mari kita segera mulai. Pendahuluan, memahami taktik jahat iblis dalam hidup kita. Iblis adalah musuh terbesar di dalam hidup kita. Dan celakanya, kelima panca indera manusia itu tidak dapat merasakan keberadaan iblis. Karena dia adalah makhluk roh, bekas malaikat Tuhan yang telah jatuh dalam kejahatan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa ketika mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga telah menjadikan iblis sebagai musuh mereka. Dan iblis itu mempunyai satu tujuan utama terhadap diri kita, yaitu menghancurkan hidup kita. Dengan senjata utamanya berupa panah api. Rasul Paulus mengingatkan ini di Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mengapa memakai istilah panah api? Karena di masa lalu, maksud seorang prajurit menembakkan panah api adalah untuk menjatuhkan musuhnya. Ini sama persis dengan maksud iblis terhadap Anda. Iblis akan terus berusaha menjatuhkan Anda. Pada dasarnya, setiap dari kita sebagai orang Kristen adalah target dari panah api iblis. Karena Yesus sendiri sebagai kepala kita juga mengalami serangan. Termasuk yang terkenal ketika mengalami pencobaan 3 kali saat di padang gurun. Iblis memiliki berbagai jenis serangan panah api yang sangat beragam yang dapat ditembakkan sesuai kebutuhan dia. Sungguh jahat. Melalui Alkitab, kita akan merangkumnya menjadi 5 tanda utama yang mencakup berbagai jenis serangan panah api dari sang penipu ini. Mari kita pelajari bersama. Tanda 1. Panah api iblis bisa mendorong Anda untuk berbuat dosa. Serangan iblis akan mengacaukan pikiran Anda. Iblis akan berusaha mempengaruhi pikiran Anda agar pada akhirnya Anda mau melakukan dosa. Serangan iblis tak hanya mengacaukan pikiran, tapi juga menipu dengan kedok kebaikan, menjerumuskan Anda ke dalam dosa tanpa disadari. Seperti jika seseorang yang merasa tergoda untuk berbohong, mungkin berpikir bahwa itu adalah cara untuk melindungi diri sendiri. Ini adalah tipuan iblis. Atau seseorang yang merasa marah, mungkin berpikir bahwa itu adalah cara untuk menunjukkan kekuatannya. Ini adalah tipuan iblis. Seseorang yang merasa iri mungkin berpikir bahwa itu adalah tanda bahwa dia menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ini pun tipuan iblis. Semua ini adalah tipuan iblis. Ingat, dosa selalu membawa konsekuensi negatif, bahkan jika tidak terlihat pada awalnya. Di dalam Alkitab, kita dapat melihat berbagai contoh serangan iblis. Ini berhasil membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Seperti saat Yudas mengkhianati Yesus. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Atau saat Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Paul Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Bahkan saat Daud memutuskan berbuat dosa, yaitu dengan sengaja melakukan sensus, itu pun hasil dari serangan panah api iblis. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi iblis mengetahui kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Sehingga iblis dari dulu hingga sekarang terus-menerus menyerang manusia, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan. Intinya, iblis ingin lewat perbuatan dosa yang manusia lakukan itu dapat membawa kehancuran sebesar-besarnya. Maka, berhati-hatilah. Sekarang, kita masuk ke tanda 2. Panah api iblis bisa menyebabkan iman Anda kepada Tuhan menjadi luntur. Ini merupakan taktik favorit dari iblis, karena merupakan taktik lanjutan dari yang pertama. Ketika manusia sudah terbiasa melakukan dosa, maka cepat atau lambat, iman kepada Tuhan pun akan luntur. Apalagi ditambah dengan masalah kehidupan, maka rasa ragu, kekhawatiran, bahkan depresi akan membuat iman kepada Tuhan menjadi luntur. Bisa dibilang orang ini sudah dalam kendali iblis. Jadi ketika Anda terbiasa dengan dosa, Anda sedang membuka pintu bagi iblis untuk masuk dan mengendalikan hidup Anda.
Dosa bukan hanya menjauhkan manusia dari Tuhan, tapi juga menjebak manusia dalam lingkaran setan yang menghancurkan iman dan menjerumuskannya ke jurang kegelapan tanpa harapan. Kita sering melihat serangan iblis ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti seseorang yang terbiasa berbohong akan kehilangan kepercayaan dari orang lain dan merasa terisolasi. Seseorang yang terbiasa berjudi akan terjerat hutang dan mengalami depresi. Seseorang yang terbiasa selingkuh akan kehilangan keluarga dan mengalami kehancuran rumah tangga. Alkitab telah memperingatkan ini dalam Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Murtad artinya tidak percaya Tuhan lagi, dan ini merupakan bencana karena sesungguhnya banyak hal yang bisa kita khawatirkan di dalam hidup ini, seperti khawatir akan kesehatan, keuangan, karir, pendidikan, bahkan kematian bisa membuat orang khawatir. Iblis ingin lewat serangan ini, semua orang Kristen itu merasa Tuhan itu jahat, tidak ada anugerah, sehingga orang Kristen hancur dalam depresi. Waspadalah, waspadalah. Sekarang kita masuk ke tanda 3. Panah api iblis bisa menanamkan benih kesombongan di dalam hati Anda. Dari Yehezkiel pasal 28 ayat ke-15 dan 17, kita memahami asal-muasal iblis, yakni malaikat sempurna yang jatuh akibat kesombongan, sehingga berubah menjadi iblis. Jadi sama seperti iblis yang jatuh akibat kesombongan, iblis pun ingin manusia jatuh dalam kesombongan juga. Kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci Tuhan, karena kesombongan adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Kesombongan menunjukkan bahwa manusia ingin meninggikan diri di atas Tuhan. Kesombongan membuat manusia tidak mau mengakui dosa-dosanya dan menerima anugerah Tuhan. Kesombongan menjauhkan manusia dari kasih dan pengampunan Tuhan. Kesombongan bukan hanya dosa yang dibenci Tuhan, tapi juga jebakan iblis yang menipu dengan ilusi kehebatan diri sendiri dan mengantarkan kita pada kehancuran. Tuhan mengalahkan iblis karena Yesus rela merendahkan hati untuk mati di kayu salib, sekaligus untuk memberi contoh bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mempraktekkan kerendahan hati kepada manusia sebagai lawan dari kesombongan. Kesombongan adalah dosa tertua karena Hawa berdosa karena sombong. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa ingin menjadi seperti Allah. Ini bentuk kesombongan yang dikobarkan oleh panah api si iblis. Waspadalah, waspadalah. Sekarang kita masuk ke tanda 4. Panah api iblis bisa memanfaatkan orang lain untuk mencegah Anda berbuat benar. Iblis mampu memanfaatkan orang lain untuk mencegah kita berbuat benar. Bahkan tak jarang orang tersebut merupakan orang terdekat Anda. Waspada akan hal ini. Sebagai contoh dalam Matius 16 ayat 21-23 tertulis, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di mana Petrus sedang menghalangi Yesus untuk berbuat kebenaran. Dan ini akan mencapai puncaknya adalah ketika iblis menggunakan antikristus untuk menghalangi kita berbuat kebenaran. Kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Tapi untuk sekarang, panah keempat ini sangat halus, tidak begitu kelihatan. Anda harus peka. Anda jangan boleh langsung menuduh seseorang itu sedang dipakai setan untuk menghalangi Anda berbuat benar. Waspada tingkat tinggi diperlukan terutama saat Anda diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Ingat betul-betul ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin mudah bagi kita untuk melihat pekerjaan setan, bagi orang yang menipu kita, yang jahat, yang pelit, yang menganiaya kita. Tetapi terkadang kita harus berusaha melihat hal-hal yang tampaknya baik, tetapi ternyata ada panah iblis di sana. Waspadalah, waspadalah. Sekarang kita masuk ke taktik musuh terakhir, yaitu tanda 5. Panah api iblis bisa membuat Anda terpengaruh oleh ajaran yang sesat.
Ini adalah serangan final iblis dan yang paling dahsyat dan harus sangat diwaspadai. Ajaran-ajaran sesat yang tampak jelas seperti dukun atau ilmu gaib mungkin mudah untuk kita hindari. Tapi yang paling susah dideteksi adalah ajaran sesat yang berasal dari pemikiran kita sendiri. Iblis dapat membuat kita terpesona dengan pemikiran kita tanpa kita sadari sebenarnya itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 14 tertulis, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis sang penipu ulung mampu menyamar sebagai malaikat terang, menjerat kita dalam perangkap pemikiran yang tampak benar, tetapi menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa disadari, kita terjerumus dalam kesesatan yang dibungkus rapi dengan logika dan keyakinan pribadi. Maka kita harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran dan tolak ukur segala pemikiran. Ingatlah, di akhir zaman ini, iblis selalu mencari celah untuk menyesatkan. Waspadalah, waspadalah. Sebagai penutup, demikianlah 5 tanda peperangan rohani itu sedang terjadi di dalam hidup Anda. Biarlah pembahasan kita kali ini membuat kita semakin merasa ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena bagaikan seekor domba yang akan aman dari terjangan serigala, kalau domba itu berada dekat dengan gembalanya. Demikian juga kita akan aman jikalau kita berada dekat dengan Tuhan yang adalah gembala kita. Nah, mari kita kalau ada waktu, baca dan renungkan Mazmur 23. Lalu kira-kira apa makna terpendam dari Mazmur 23 itu? Biarlah Tuhan yang mencerahkan hati Anda secara pribadi. Kiranya kalau Anda telah mendapat pencerahan, Anda juga mau membagikannya lewat kolom komentar, sehingga semua orang yang membacanya dapat menerima berkat damai sejahtera. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.